Nah, Baraya, jadi di samping tadi ada yang ngangkut tanah, di sini juga di kali ada yang ngangkut batu juga nih kayak gini. Dan semuanya berhadap-hadapan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Baraya? Kalau sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, amin. Jumpa lagi dengan channel Tatar Pasundan. Dan kali ini saya lagi berada di rumah makan ini nih, tepi sungai yang berada di Cilawu. Dan tujuan kita hari ini, kita akan sepil salah satu kampung adat yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Tasik, yaitu Kampung Naga. Dan perjalanan dari Bandung kurang lebih 2 jaman lah sampai sini. Ini juga saya baru istirahat. Nah, ini guys, untuk menu masakan di sini tuh seperti ini. Masakan ala-ala Sunda. Yang mahal, yang bikin mahal ini nih, filmnya lihat tuh. Seperti ini. Nih, kalau kalian lewat jalur Cilawu, Singaparna, saya rekomendasi ini makan di sini. View-nya maksimal pisan, pokoknya mantap ya. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah, kita lanjut lagi ke tujuan kita di Kampung Naga. Dan ini sebelah kanan saya dari Garut, ke kiri ke Cilawu. Siap. Ya, duanya. Oh, iya, selesai. Ayo, bismillah. Dari sini kita lanjut lagi ke arah Singaparna. Nah, Baraya, kita udah sampai di parkiran Kampung Naga. Jika kalian membawa kendaraan, itu parkirnya di sini. Dan ini untuk pintu masuknya ke sebelah sini. Oke, kita langsung aja ke atas. Nah, di sini juga Baraya ada kerajinan UMKM masyarakat adat di sini tuh. Seperti ikat, topi segala macam ada. Kayak coet, mutu. Tuh, masih banyak lagi. Dan kita masih menuruni tangga untuk mencapai ke Kampung Naganya ini, yang berjumlah 444 kalau nggak salah. Nah, Kampung Naga itu sampai detik ini masyarakatnya masih menolak modernisasi ya. Jadi di rumahnya itu nggak ada TV, nggak ada listrik, nggak ada gadget, handphone dan lain-lain. Nah, untuk batas listriknya kayaknya sampai di sini nih. Ini masih ada tiang listriknya di sini. Tapi untuk ke sananya kayaknya udah nggak ada. Kita udah di paling bawah beres tangga yang ini. Kita akan disuguhkan dengan bendungan seperti ini. Nih, kayaknya ini bendungan irigasi buat pengairan sawah warga. Dan di sini masih banyak warung-warung yang menyediakan kopi, minuman segala macam. Nah, di sini juga masih ada yang jualan siomay, cilok, yang kayak gitu. Nah, tujuan kita ke sebelah sana, mengikuti jalan ini. Dan jalannya pun masih berbatu seperti ini. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya.
seperti apa Kampung Naga itu dari dekat. Nah guys, kalau ini sawah-sawah warga yang baru saja dipanen, dan sebelah kanan kita ini ada hutan larang namanya. Kenapa hutan larang? Tapi sih menurut katanya itu bukan mitos, bukan apa, bukan larangan gitu. Cuman simbol hutannya biar tetap lestari, tetap asri. Jadi meskipun ada ranting jatuh kayak gitu tuh, diamin aja. Jadi nggak usah di gimanain, nggak usah diambil. Tujuannya yaitu biar hutannya tetap asri dan lestari. Makanya disebutnya hutan larang. Nah, kita udah mau sampai nih ke rumah penduduk Kampung Naga. Dan di sini juga udah banyak pengunjungnya sekarang. Dan profesi penduduk di sini sebagian besar sebagai petani, terus bikin gula aren sama durian kalau nggak salah. Masih banyak lah penghasilan warga di sini. Nah, ini penampakan hutan larangannya itu emang masih benar-benar masih asri, masih lebat kayak gini. Dan untuk kandang kambing terus ikan empang kayak gini, posisinya itu di bagian luar dari pemukiman, jadi beda lagi gitu. Nanti antara WC terus kandang kambing, empang, ikan itu posisinya di luar. Jadi ada pembatasnya. Jadi untuk hunian itu beda lagi nanti di dalam. Nah, ini kita masuk ke area empang warga sini. Nah, nanti yang jadi pembatasnya itu pagar yang ini ke sana itu pemukiman warga. Nah, di luar pagar itu di sini kayak ada jamban, WC kayak gitu, terus balong sama kandang kambing seperti ini. Oke, Raya, kita langsung masuk ke pemukiman warganya langsung seperti ini penampakannya ya. Nah, pagar yang saya maksud tadi yang disilang seperti ini yaitu pembatas antara ternak, empang, sama WC dan lainnya itu di luar sini. Dan kesini mah ya khusus pemukiman aja, dan jumlahnya pun nggak boleh lebih dari 102 kakak gitu kalau nggak salah. Dan semuanya berhadap-hadapan seperti ini. Punten. Nah, kita lanjutkan lagi belusukannya ke gang-gang rumah warga seperti ini. Nah, dan ini aktivitas warga di sekitaran sini. Kayaknya itu ikan yang dari empang tadi lagi dijemur, kayaknya mau dibikin kere apa gimana. Dan kalian pun jika ingin berkunjung ke sini, tetap menjaga kebersihan lingkungan,
menjaga adat istiadat itu yang terpenting. Nah, kalau untuk sebelah sininya ini mata air yang langsung buat minum kalau nggak salah. Soalnya ini keluarnya langsung dari sumber mata airnya sebelah sini. Nah, masyarakat ngambil sumber air minumnya dari sini. Sama itu. Dan atapnya pun nggak boleh ada genteng modern seperti yang sekarang, masih tetap pakai ijuk kayak gitu. Kampung Naga ini berasal dari kata Nagawir, jadi posisi rumahnya di bawah lereng bukit. Dalam bahasa Indonesia itu di lereng gitu, Nagawir. Nah, dan ini hasil panen padi warga, guys. Tuh. Di mana, Bapak? Tapi di Kawalu. Di Bandung. Dan untuk bangunan di sini, untuk bawahnya kita lihat ini dari batu dan temboknya juga dari bilik seperti ini. Atapnya dari jerami. Ya, meskipun tanpa listrik, tapi masyarakat di sini masih menjaga adat istiadat warga. Dan untuk komunikasi mereka menggunakan kentongan dan beduk seperti itu. Nah, dan ini lagi gotong royong masyarakat di sini lagi membangun jalan atau apa gitu. Dan inilah ciri khas masyarakat Sunda atau adat Sunda kalau bekerja bergotong royong seperti ini. Ini di sini juga ada sebagian warga yang jualan seperti ini, kelapa muda, kayak minuman segala macam. Dan pernak-pernik UMKM warga lokal sini. Jangan lupa untuk membelinya ya, Maraya. Nah, dan ini masjid penduduk di sini seperti ini. Jadi mereka tanda adzannya itu tidak menggunakan speaker dan segala macam, cuman pakai beduk ini untuk tanda masuk adzan dan kentongan ini. Masjidnya seperti ini. Nah, Baraya di sini juga selain jualan kelapa muda, ada juga madu nih. Kayaknya ternak warga lokal sini. Madu terus gula aren. Madu asli ini guys. Madu odeng. Nah, ini Baraya masyarakat sekitar lagi gotong royong bikin benteng rumah kayak gitu. Jadi benteng juga nggak dikasih semen dan pasir, itu cukup pakai tanah ditumpuk pakai batu seperti itu. Tuh.
lagi gotong royong. Tapi nah hanya kan itu panginten saukur batu ditumpuk ku tanah gitu, tapi jika itu teh tengah berusut. Oh, jadi ngonci ya. Ngonci. Ngonci. Tapi kacana hujan oge tengah berusut. Itu karena nukia nu kariat mah. Oh. Jadi pasina kan dia. Nu aralif eta. Jadi kanya lagi itu. Oh. Jadi mun dipasang di kieu kan keras gitu. Udah dipaskeun gitu kerja ku batu ada pas namanya nu kararieu. Oh, nya. Iya. Lain ku ageungna nya nu mata kieu. Tapi ku kuncina nu alif. Tapi upami nikahan ke sami dia ya hajatan gitu kan. Sami ya. Sami. Kami terus sebutkan aturan batak pemerintahan yang kita upah. Nah, Baraya jadi di samping tadi ada yang ngangkut tanah, di sini juga di kali ada yang ngangkut batu juga nih kayak gini. Tujuannya itu untuk membangun jalan, terus benteng kayak tadi. Mereka bergotong royong di sini dan memanfaatkan dari alam sekitar. Nah, mungkin segitu dulu Baraya video saya kali ini tentang adat Kampung Naga ini. Mohon maaf bila saya ada penyebutan kata atau ketidaktahuan saya tentang adat di Kampung Naga ini. Mohon untuk dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa share and subscribe. Sampai jumpa lagi di channel Tatal Pasundan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.